Syofia Zulfa, Faiza Nur Aisy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setara Merdekawati dengan NIM 22550110017 ingin menjelaskan mengenai metode akses. Pembahasan akan saya awali dengan membahas LAN. LAN adalah Local Area Network yang berarti network ini mencakup sedikit wilayah, ya contohnya ada di kampus, di gedung, dan di perkantoran. Terus, metode akses yang sering digunakan di dalam LAN ini CSMA atau CD. Jadi CSMA atau CD ini mendengarkan apakah saluran komunikasi di dalam LAN sedang digunakan sebelum mengirimkan data. Lalu apa hubungan metode akses dengan LAN? Jadi hubungan metode akses dengan LAN ini, metode akses membantu perangkat di dalam LAN ini untuk mengatur dan berbagi saluran komunikasi. Selanjutnya pada topik IEEE, standar IEEE yang terkait dengan metode akses pada LAN melibatkan serangkaian protokol dan spesifikasi untuk memastikan kinerja yang baik. Berikut beberapa standar yang berkaitan dengan metode akses meliputi: yang pertama ada IEEE 802.3 yaitu Ethernet, merupakan standar teknologi LAN yang menggunakan metode akses CSMA atau CD. Ethernet mendefinisikan format frame, protokol kontrol akses, dan spesifikasi fisik untuk transmisi data. Yang kedua ada IEEE 802.11 yaitu Wi-Fi, standar untuk jaringan nirkabel di mana metode akses yang umumnya digunakan adalah CSMA atau MA. Ini memungkinkan perangkat untuk mendeteksi keberadaan sinyal sebelum mengirim data untuk menghindari tabrakan. Yang ketiga ada IEEE 802.1Q atau VLAN, standar untuk virtual LAN yang memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis meskipun berada dalam satu infrastruktur fisik. Ini tidak berkaitan langsung dengan metode akses tetapi menciptakan segmentasi yang lebih baik. Kaitannya dengan metode akses adalah bahwa standar-standar ini memberikan panduan tentang bagaimana perangkat dalam jaringan seharusnya berkomunikasi baik secara kabel dan nirkabel, dan memberikan dasar untuk interoperabilitas perangkat dari berbagai produsen. Yaitu selanjutnya adalah Ethernet, addressing atau pengamatan. Setiap komputer, device, atau stasiun data dalam LAN memiliki NIC atau Network Interface Card. NIC ini memiliki 6 byte alamat fisik atau physical addressing. Sebagai keterangan, isi bingkai Ethernet adalah sebagai berikut. Preamble membuat 7 byte 56 bit rangkaian bolak-balik bit 0 dan 1. Kegunaannya untuk sinkronisasi pada komputer penerima. Start frame delimiter berisi 1 byte dengan nilai 1010011 digunakan sebagai flag dan sinyal mulainya frame. Destination address berisi 6 byte 10 base key. Implementasi LAN ini adalah yang sangat populer disebut Twisted Pair Ethernet. Topologi yang digunakan pada implementasi LAN ini adalah topologi star. 10 base key ini mampu mendukung data hingga 10 Mbps untuk panjang kawat maksimum 100 meter. 10 bus implementasi ini disebut Thick Ethernet atau ThickNet, adalah LAN topologi bus. Fast Ethernet, semakin berkembangnya aplikasi lewat LAN seperti CID, Image Processing, Audio dan Video, di mana dibutuhkan transportasi data yang menuntut kapasitas yang lebih besar dalam LAN. Maka ada implementasi LAN lagi yang disebut Fast Ethernet atau disimbolkan dengan 100 bus strip T. Fast Ethernet mampu mentransfer data hingga 100 Mbps. Topologi Fast Ethernet tidak jauh beda dengan 10 bus T. Versi-versi terbaru Fast Ethernet ini pun sudah banyak macam ragamnya. Misal 100 bus T4 menggunakan UTP 4 pair seperti 10 baset, 100 bus XP menggunakan STP atau UTP 2 pair, dan 100 bus XF menggunakan 2 kabel serat optik pada masing-masing jalur pengirim dan penerima. Kemudian metode akses, token passing. Pada gambar bisa dilihat bahwa dalam token passing, token dewatkan atau station komputer satu ke station komputer lain dalam urutan hingga token mengcounter sebuah data yang dilewatkan token itu. Station lain menunggu hingga token terkirim.
Topologi ini mutlak harus berbentuk ring untuk menghindar masalah terhadap token yang tidak berguna atau token yang hilang, maka diletakkan sebuah komputer atau station dalam bertugas sebagai pengontrol atau monitor. Dan bisa dilihat ada gambar token passing. Yang kedua, token ring. Token ring adalah permulaan standar LAN yang pernah dikembangkan oleh IBM. Token ring berbasis standar EEE 802.5 dan beroperasi pada 4 atau 16 Mbps. Dengan token ring Davis Network secara fisik terhubung antara konfigurasi ring di mana data dilewatkan dari Davis ke Davis secara berurutan. Protokol ini mencegah terjadinya koalisi data dan menghasilkan performansi yang lebih baik pada penggunaan high level bandwidth. Addressing atau pengelamatan. Token ring menggunakan sistem pengelamatan atau addressing. 6 byte data rate atau laju data. Token ring mampu mendukung dua laju data, 4 dan 16. Mbps frame format atau protokol token ring memiliki 3 jenis frame. Yang pertama ada data, token, dan abort. Lihat pada gambar tersebut. Di mana data frame adalah bingkai atau frame yang hanya untuk mengangkut data isi field. Dalam data frame ini adalah 500 Start Dellmiller SD band byte yang digunakan untuk memenuhi komputer penerima ketika frame sampai access controlnya. AC berisi 1 byte yang memuat informasi tentang prioritas dan reservas frame control. FJ field-in berisi 1 byte yang memuat jenis informasi yang dimuat dalam data finite. Destination address DA, field ini panjangnya variabel antara 2 sampai 8 byte, memuat physical address komputer atau station berikutnya. Search address SA, field in panjangnya variabel antara 2 sampai 6 byte, memuat physical address komputer atau station sebelumnya. 3. Ada Fiber Dispersion Data Inference atau FDDI. Metode akses dual token passing. VDDI menggunakan serat optik sebagai medium transmisi. Metode aksesnya adalah dual token passing, yang berarti terdapat 2 token yang beredar dalam jaringan. Ini memberikan kendala lebih tinggi karena jika satu token rusak, token cadangan masih dapat digunakan. Setiap arsitektur memiliki karakteristik unik dan kelebihan tertentu tergantung pada kebutuhan dan lingkungan jaringan. FDDI dalam implementasinya harus menggunakan kabel serat optik sehingga dari segi biaya adalah sangat mahal. Metode akses token passing. FDDI dalam metode akses sama dengan token ring, yakni token passing. Addressing atau pengelamatan. FDDI menggunakan 2 hingga 6 byte alamat fisik, data rate atau laju data. FDDI mendukung laju data pada 100 Mbps. Implementasi FDDI diimplementasikan menggunakan ring ganda 2 ring. Dalam banyak kasus data ditransmisikan pada ring pertama atau primary ring. Jika ring pertama mengalami masalah, maka ring kedua secondary ring melakukan recovery. Terima kasih.